Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sedayu, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang 1, 2, 3, dan 4, yang terhormat tim MPLS SMK 1 Sedayu, yang saya sayangi dan saya banggakan, anak-anakku siswa SMK Negeri 1 Sedayu kelas 10 tahun ajaran 2020-2021. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran di SMK Negeri 1 Sedayu. Pada saat ini saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ibu Sri Susetyawati. Di sini di SMK 1 Sedayu saya diberi tugas mengampu guru bimbingan dan konseling. Untuk kelas 10 saya mengampu untuk jurusan gambar bangunan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi etika dalam pergaulan. Dunia bergaul identik dengan dunia remaja. Masa remaja merupakan masa yang sangat kritis, masa untuk melepas ketergantungan terhadap orang tua dan berusaha mencapai kemandirian sehingga dapat diterima dan diakui sebagai orang dewasa. Keberhasilan masa remaja melalui masa transisi sangat dipengaruhi oleh faktor biologis atau fisik, faktor kognitif atau kecerdasan intelektual, faktor psikologis atau mental, maupun faktor lingkungan. Dalam keseharian, remaja tidak lepas dari pergaulan remaja lainnya. Remaja dituntut memiliki keterampilan sosial atau social skill untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. Keterampilan tersebut meliputi kemampuan berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain, mendengarkan pendapat atau keluhan dari orang lain, memberi atau menerima umpan balik, memberi menerima kritik, dan bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku. Prinsip-prinsip etika dalam pergaulan, yaitu 1, hak dan kewajiban. Hak kita memang layak untuk kita tuntut, tetapi juga jangan sampai meninggalkan kewajiban kita sebagai makhluk sosial. Yang kedua, tertib dan disiplin. Selalu tertib dan disiplin melakukan setiap aktivitas. Disiplin waktu supaya kita tidak keteteran dalam membagi waktu. Yang ketiga, kesopanan. Senantiasa menjaga sopan santun, baik dengan teman sebaya atau orang tua dan juga guru dimanapun dan kapanpun. Bila dengan teman sebaya kita saling menghargai, dengan orang tua atau dengan guru kita saling menghormati, dimanapun dan kapanpun. Walaupun misalnya kalian sudah tidak menjadi siswa di SMK 1 Sedayu dan kebetulan ketemu dengan Bapak Ibu guru di luar, kalian bisa saling menyapa dengan sopan dan santun. Kesopanan dan ini juga tidak lepas dari yang ada di dunia maya. Ya, dalam kalian berkomunikasi di dunia maya juga harus menjaga sopan santun. Sopan santun dalam bertutur kata dengan siapa ada di dalam grup itu. Misalnya di dalam grup kelas, nah itu ada juga Bapak Ibu guru yang masuk di situ. Jadi kalian juga harus menjaga kata-kata kalian seperti kalau kalian berinteraksi langsung. Yang keempat adalah kesederhanaan, bersikap sederhana. Yang kelima, kejujuran. Jujur akan membawa kita ke dalam kebenaran. Bersikaplah jujur walaupun itu pahit. Yang keenam, keadilan. Senantiasa bersikap adil dalam pergaulan, tidak membeda-bedakan teman, tidak membeda-bedakan teman yang kaya, teman yang miskin, sama saja kita harus bisa bergaul bersama. Yang ketujuh, cinta kasih, saling mencintai dan menyayangi dengan teman agar terhindar dari permusuhan. Yang kedelapan, suasana dan tempat pergaulan kita. Ini sangat penting bagi kita dan harus menjadi perhatian, karena di dalam suasana dan tempat pergaulan kita harus mengetahui suasana yang bagaimana pada saat itu. Misalnya dalam suasana kelas, harus bagaimana kita harus bersikap. Misalnya dalam suasana di luar kelas atau di lapangan, bagaimana juga kita harus dapat berinteraksi. Di tempat pun kita juga harus membedakan
ya, di tempat mana, di tempat tinggal, apalagi di Indonesia yang banyak memiliki adat istiadat yang berlainan. Misalnya di Jogja, di Jogja kita juga harus punya unggah-ungguh. Kalau orang Jogja ada, walaupun kita tidak mengenal, tapi kalau misalnya kita lewat di hadapan, di dekat orang yang sedang duduk misalnya, itu kita juga harus uluk salam atau kula nuwun atau nuwun sewu. Jadi kita harus mengetahui suasana dan tempat pergaulan kita itu ada di mana. Faktor yang mempengaruhi pergaulan remaja sebagai makhluk sosial dan individu dituntut untuk mampu mengatasi segala permasalahan yang timbul sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan sosial dan mampu menampilkan diri sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain kondisi fisik, kebebasan emosional, interaksi sosial, pengetahuan terhadap kemampuan diri. Ini adalah pengetahuan tetap terhadap kemampuan diri kita mengenai kelebihan dan kekurangan kita. Yang kelima, penguasaan diri terhadap nilai-nilai moral dan agama. Prinsip-prinsip pergaulan yang sehat. Pergaulan sehat adalah pergaulan yang tidak terjebak dalam dua kutub yang ekstrim, yaitu terlalu sensitif atau menutup diri atau terlalu bebas. Semestinya lebih ditekankan kepada hal-hal yang positif seperti saling menyadari bahwa semua orang saling membutuhkan. Apalagi kita itu kan sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, kita mesti membutuhkan orang lain, sehingga kita tidak boleh bersikap egois. Yang kedua, hubungan memberikan nilai positif bagi kedua belah pihak. Hubungan yang saling menguntungkan, jangan sampai kita berpikir mencari keuntungan diri sendiri dan merugikan orang lain. Kita harus bisa simbiose, mutualisme, saling menguntungkan. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Yang keempat, tidak berprasangka buruk. Yang kelima, saling memahami perbedaan, baik perbedaan agama, perbedaan suku atau ras, perbedaan sosial. Kita harus memahami perbedaan di dalam berinteraksi. Yang keenam, saling memberi nasihat. Saling memberi nasihat apabila kita atau teman kita yang keliru, kita menasehati. Sehingga kita saling menasehati, karena teman yang baik itu adalah teman yang bisa memberikan nasihat atau membetulkan perilaku temannya yang kurang baik untuk menjadi baik. Dampak pergaulan. Pergaulan adalah interaksi antar individu dalam mengenal lingkungan sosialnya. Melalui pergaulan diperoleh manfaat, lebih mengenal nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku sehingga mampu membedakan mana yang pantas dan mana yang tidak baik dilakukan. Dua, lebih mengenal kepribadian masing-masing orang, sekaligus menyadari manusia memiliki keunikan yang masing-masing perlu dihargai. Mampu menyesuaikan diri dalam berinteraksi dengan banyak orang, sehingga mampu meningkatkan rasa percaya diri. Mampu membentuk kepribadian yang baik yang bisa diterima di berbagai lapisan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang menjadi sosok individu yang pantas diteladani. Dampak negatif yang terbentuk akibat pergaulan: hilangnya semangat belajar dan cenderung malas serta menyukai hal-hal yang melanggar norma-norma. Dampak negatif ini di dalam pergaulan dari pengalaman, kalau ke hal-hal yang tidak baik, misalnya ada teman yang bolos, kita ikut-ikutan bolos, ada teman yang tidur di kelas, kita juga ikut-ikutan tidur di kelas, ada teman yang sering berkelahi, kita ikutan berkelahi. Itu juga adalah dampak negatif dari pergaulan. Seperti dalam dampak positif tadi, kita harus mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik, sehingga di dalam pergaulan kita bisa memilah, memiling mana teman yang berbuat baik dan mana yang kurang baik, sehingga tidak kita ikut-ikutan. Yang kedua, suramnya masa depan akibat terjerumus dalam dunia kelam, misal kecanduan narkoba, terlibat dalam tindak kriminal dan lain sebagainya.
Yang ketiga, dijauhi masyarakat sekitar akibat dari pola perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Yang keempat, tumbuh menjadi sosok individu dengan kepribadian yang menyimpang. Dalam pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa etika pergaulan adalah sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain sebagainya. Cara yang baik bersikap dalam pergaulan adalah bagaimana seseorang tersebut mengutamakan perilaku yang sopan santun saat berhubungan dengan setiap orang. Dunia pergaulan banyak jenisnya. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor, yaitu faktor umur, pekerjaan, lingkungan, dan sebagainya. Dampak positif dari pergaulan adalah mampu membentuk kepribadian yang baik, yang bisa diterima di berbagai lapisan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang menjadi sosok individu yang pantas diteladani. Dampak negatif dari pergaulan adalah tumbuh menjadi sosok individu yang menyimpang. Hal-hal mendasar dalam etika pergaulan, bersikap sopan santun dan ramah, perhatian terhadap orang lain, mampu menjaga perasaan orang lain, toleransi dan ingin membantu, mampu mengendalikan emosi diri. Pandai membawa diri dalam pergaulan adalah ilmu yang mutlak dimiliki oleh orang yang ingin sukses. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Apabila Anda ingin dihargai dan dihormati oleh orang lain, maka hargailah dan hormatilah diri kita sendiri. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.